Shalom anak kami sekalian kelas 7. Apa kabar nak? Ibu harap kamu semua dimanapun berada tetap sehat, kuat, dan penuh semangat ya nak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memberikan pembelajaran tentang sistem pencernaan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kita buka dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada hari ini kami datang kembali padamu untuk bersyukur atas apa yang kami terima. Berkati seluruh waktunya Tuhan, supaya kami dapat gunakan dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Bagaimana nak? Kalau kita makan, kemana kita masukkan makanan itu? Tak lain tak bukan, pasti ke dalam mulut, turun ke kerongkongan secara peristaltik, dan sampailah dia di lambung, dari lambung ke usus. Terus nanti kalau dia dibutuhkan, lalu diseraplah itu oleh usus ileum. Sedangkan yang tidak dibutuhkan pasti akan terbuang melalui anus. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Anak kami sekalian, pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrat yang sudah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Kemudian dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati. Sedangkan sebagian lagi dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau mungkin dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati terletak di atas rongga perut bagian atas, di atas ginjal kiri yang beratnya 2 kg. Hati berperan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah atau kadar gula di dalam darah dengan bantuan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas, yaitu hormon insulin. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan yang kita lakukan, misalnya dengan berolahraga, ya, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Glikogen diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Apa itu glikogen anak kami sekalian? Ayo, siapa yang tahu coba? Glikogen itu adalah salah satu bentuk kelebihan zat gula yang tersimpan di dalam hati. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau kadar glukosa di dalam hati berlebihan, maka disimpanlah itu dalam bentuk glikogen.
Nah, untuk mengatur kadar gula di dalam darah, maka dibutuhkanlah hormon-hormon. Untuk menurunkan kadar gula di dalam darah, maka hormon yang berperan adalah hormon insulin. Sedangkan yang menaikkan kadar gula di dalam darah adalah hormon adrenalin. Oke, anak kami sekalian, pertemuan kita ini cukup sampai di sini dulu. Sedangkan pencernaan untuk protein akan kita lanjutkan pada hari Rabu di saat kita Zoom. Oke, sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Tetap semangat ya nak. Shalom.